Kepadanya diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan jajaran pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Besar Nurul Jannah Cigawar. Yang saya hormati seluruh jamaah muslimin muslimat rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita semuanya masih bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, dengan tujuan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, kita lakukan secara menjadi amalan soleh yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, ada kesempatan sore hari ini kebetulan merupakan hari ke-17 yang dimana di masjid kita ini dilaksanakan peringatan Nuzulul Quran atau peringatan hari diturunkannya Al-Quran. Sebenarnya tadi saya sedang membaca-baca PR saya untuk melanjutkan kajian kita yang Kamis kemarin karena punya hutang. Ternyata setelah baca WA group itu Pak Hartono, ayo sekarang Nuzulul Quran. Saya jadi repot ini Pak Sugeng. Jadi apa yang mau disampaikan memang belum saya persiapkan secara sungguh-sungguh, secara maksimal. Karena mulai tadi membaca apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Soalnya biasanya di masjid-masjid itu atau di tempat-tempat itu peringatan malam Nuzulul Quran. Ini kalau hari Hijriah ini sudah malam 18 yang saya bilang. Jadi Nuzulul Quran itu malam 17. Jadi biasanya dari malam. Karena kalau kita mengikuti hari penanggalan Komariah, Ba'da Asar itu sudah dianggap masuk pada tanggal selanjutnya. Tapi namanya peringatan itu ya tidak masalah, memperingati Nuzulul Quran. Apa Nuzulul Quran? Hari diturunkannya Al-Quran. Meskipun para ulama ada beberapa pendapat yang menyebutkan kapan tepatnya Al-Quran itu diturunkan. Nah, ini menjadi perbedaan di antara beberapa ahli tafsir. Ya, sebagian besar orang Indonesia atau ulama-ulama Indonesia itu membuat patokan Al-Quran itu diturunkan malam 17 dan itu sudah makruh. Di mana-mana Al-Quran itu diturunkan pada malam 17. Itu sesuai dengan pendapat Ibnu Katsir bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam ke-17. Sehingga kemudian inilah yang kemudian dipakai oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia pada khususnya. Karena iktida'ul wahyi ila Rasulillah yaumal Isnin. Jadi pada hari Isnin. Dasar kayak asyara Lailatul Qadar min Ramadan. Jadi pada malam 17. Bahkan ada sebagian pendapat bahwa kita firrohi wal isrina minggu. Ada yang berpendapat malam 24. Jadi memang ketentuan kapan pastinya malam 17 itu memang perdebatan. Jadi andai kata
malam 19 tidak masalah. Bahkan kalau kita merujuk hari ini hari Senin, sekarang Kamis. Seperti sebagaimana kita memperingati hari kelahiran Nabi, hari Maulid, 12 Maulid. Bahkan pada Maulid masih kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Hal itu tidak masalah karena peringatan itu adalah untuk menghadirkan kembali spirit atau motivasi kita agar kembali kepada Al-Quran secara kafah, secara umum, secara utuh. Bahkan kalau kita ditanya di Al-Quran surat Al-Qadr juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan buku Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Mahfud malam Lailatul Qadar itu biasanya ganjil di asal awakhir, pada 10 akhir atau 10 yang akhir-akhir itu bahasa. Akhir itu bukan yang terakhir, berarti akhir-akhir. Jadi kalau mahfudnya Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27, 29, maka Al-Quran itu diturunkan harusnya merujuk pada malam-malam Lailatul Qadar. Itu sebuah pendapat-pendapat yang terkait dengan nuzulul Quran. Tapi yang penting bukan kita memperdebatkan itu, tapi minimal bagaimana kita mengetahuinya. Ada pendapat yang menyebutkan kenapa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu adalah Al-Quran yang 30 juz yang berupa mushaf. Jadi Allah menurunkan Al-Quran 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza, langit dunia, itu pada malam Lailatul Qadar. Itu pendapat yang pertama. Namun kemudian Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap, step by step, sesuai dengan kebutuhan Nabi, sesuai dengan kondisi yang menjadikan alasan Al-Quran itu diturunkan atau asbabun nuzul. Itu ada yang menyatakan pendapat malam 17 Ramadan. Ayat yang pertama diturunkan apa? Ayat surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan kalian. Jadi ayat pertama yang diturunkan oleh Allah yang mahfuz itu surat Al-Alaq, yaitu perintah kita untuk membaca. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah itu mewahyukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat Islam bahwa perintah pertama adalah Iqra, membaca. Atau dalam bahasa umum belajar. Jadi kita disuruh belajar. Bukan langsung Allah itu menurunkan suatu ayat untuk melakukan perintah atau syariat, misalkan sholat. Tidak. Allah tidak pertama kali mewahyukan orang Islam itu sholat atau zakat atau haji. Syariat itu turun berikutnya seiring dengan perjalanan waktu Nabi berdakwah atau menyampaikan risalahnya. Jadi Allah itu menurunkan ayat pertama, yaitu kita disuruh membaca. Membaca apa? Membaca ayat-ayat Allah, ayat kauniyah maupun ayat kauniyah, ayat-ayat yang tersurat, yang ada dalam Al-Quran itu supaya kita baca, kita pahami, kita hayati dan kita hafalkan. Selain itu kita juga disuruh membaca ayat-ayat yang tidak tersurat tapi tersirat, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini, supaya itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Oleh karenanya penting bagi kita kembali kepada perintah ayat Al-Quran tadi untuk membaca, untuk belajar, menuntut ilmu. Jadi orang belajar menuntut ilmu itu tidak ada bahasanya, tidak ada kapan kita berakhir untuk sekolah. Kalau formal katakanlah sekolah itu ada S1, ada S2, ada bahkan sampai doktor.
kita di dalam kandungan lahir sampai nanti di liang lahat, sampai kita meninggal. Kita di dalam perut pun diajari, keluar kita diajari. Maka kata kita lahir begitu kita diajari. Kita berarti kita diajari kalimat-kalimat tauhid. Kita dikenalkan tauhid. Kita dikenalkan siapa Tuhan kita melalui bacaan-bacaan atau lafaz-lafaz yang ada dalam azan. Di situ meneguhkan kepada kita, pertama kali kita lahir yang kita dengarkan adalah Allah. Yang kita dikenalkan adalah siapa Tuhanmu dan siapa Nabimu. Maka perintah yang pertama belajar, membaca sampai kita meninggal. Itu masih disuruh belajar. Tidak ada kata kita berhenti untuk belajar. Kalau kita tradisi kita, kalau meninggal di sini mungkin sama. Gue udah saya tanya. Itu apa? Diajari. Bahkan kita meninggal pun masih butuh diberikan pelajaran. Makhluk kasar apa? Siapa Tuhanmu? Jawab pengiran kamu Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad. Siapa? Apa kiblatmu? Mari dilakukan. Siapa imammu? Siapa temanmu? Semuanya diajari. Berarti menunjukkan bahwa sampai meninggal pun kita semuanya masih butuh belajar, bahkan masih butuh membaca. Oleh karenanya, para jamaah sekalian rahimahullah, jangan ada di antara kita perasaan untuk malu belajar. Terus belajar. Lebih-lebih sampai kepada tahapan memahami, menghayati ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak akan mampu mengetahui apa isi kandungan Al-Quran kalau kita tidak belajar apa itu Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran? Makna-makna apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita sudah mampu memahami, menghayati isi kandungan Al-Quran, kita akan mengetahui apa yang kita butuhkan yang menjadi pedoman kita hidup di dunia ini. Maka penting bagi kita sekali lagi belajar. Panjenengan misalkan sekarang belum bisa membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Di sini mungkin PPI ada khusus PPI orang tua. Itu dulu, maksudnya yang ayah tidak bisa diajari belajar membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran itu satu huruf diganjar seluruh kebaikan. Satu huruf itu tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau alif lam mim saja itu sudah 30 kebaikan. Apalagi sampai 30 juz. Kita mengharapkan atau membaca Al-Quran setiap hari. Lebih-lebih di hari-hari Ramadan ini kita akan harus berapa pahala yang kita kumpulkan. Masya Allah luar biasa. Dan orang yang kesulitan membaca Al-Quran karena ketidakmampuannya, tapi dia berusaha membaca, berotak-atik membaca, kesulitan membaca Al-Quran, dia mendapatkan dua pahala. Satu, membaca pahala membaca Al-Qurannya, yang kedua pahala kesulitan membaca Al-Quran. Ya, jadi kita jangan berusaha-berusaha membaca Al-Quran. Kalau bisa, jangan hanya Ramadan saja. Nek Ramadan pahala membaca Al-Quran. Kalau mulai saya fase yang pintar, nek harus yang dipilih. Kontak kalau makro tak berhenti. Tapi kalau sudah tidak Ramadan tidak dibaca lagi. Nah, itu harus Ramadan ini kita gunakan momen untuk terus mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Kalau orang itu setiap hari membaca Al-Quran minimal satu makro, satu halaman, setiap hari istiqomah, insya Allah bisa kita akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa lepas membaca Al-Quran, lancar membaca Al-Quran. Sehingga perintah pertama ini membaca, belajar harus kita terus amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah berilmu, maka semua menjadi bekal kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang baik. Ketika kita belajar memahami kandungan Al-Quran, kita akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Di dalam sebuah syair, kenapa kita membutuhkan ilmu? Kenapa kita belajar? Waktu majulah di ilmu, ya maluhu mabudatul lakukan. Barang siapa yang melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, maka maluhu mabudatul. Amalnya itu tertolak. Lakukan
baru dan tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu penting kita belajar. Kenapa dalam banyak kitab bab pertama itu babul ilmi, bab ilmu, bab belajar supaya apa? Sebelum melangkah ke bab-bab selanjutnya, topik-topik selanjutnya, kita semuanya diberikan bekal ilmu, disuruh untuk belajar. Kalau sudah belajar kita akan mengetahui apa rahasia-rahasia beribadah, ilmu-ilmu beribadah. Sehingga ada dalam sebuah hadis, naum alim khairun min ibadatil jahil. Turunnya tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Karena kalau orang alim minimal kalau mau tidur dia misalkan berwudu. Setelah berwudu membaca bismillah 21 kali. Kalau perlu ditambah dengan Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu mau ibadah. Selesai. Karena berilmu. Coba orang tidak berilmu mau tidur, nah ada yang nguyuh tak kelan misalkan, atau tak buru-buru mari nguyuh, gak besok, gak butuh, apalagi membaca ayat-ayat Al-Quran misalkan. Maka tidurnya pun tidak, apalagi tidurnya tidak bermakna. Tapi kalau orang lain mau tidur saja, itu sudah ada ilmu. Apalagi beribadah, ini perlu ilmu. Mau sholat harus tahu syarat wajibnya, syarat rukunnya, batal sholatnya bagaimana. Mau puasa pun demikian. Sehingga kalau orang itu sudah dibekali dengan ilmu, maka dalam melaksanakan syariat, melaksanakan kewajiban, melaksanakan amal itu tentunya mendapatkan bimbingan dari Allah SWT. Dan bimbingan yang paling utama adalah bimbingan yang ada dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu bagaimana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menjelas atas petunjuk itu, wal furqan, dan berbeda. Jadi dalam Al-Qur'an itu kita butuh apapun itu sudah ada, asalkan paham, asalkan ngerti, asalkan mengetahui. Caranya belajar itu. Kalau belajar jangan belajar sendiri, jangan belajar lewat misalkan media sosial tanpa dibantu dengan guru. Maka ketika kita memaknai Al-Quran, memahami Al-Quran, maka penting kita memiliki guru. Guru-guru yang muktabar, guru-guru yang ilmunya bersambung salahnya keilmuannya kepada guru kita kepada guru kita sampai kepada Rasulullah. Sehingga pemahaman Al-Quran pada zaman Rasulullah itu sama seperti pemahaman yang diajarkan oleh guru-guru kita, tidak terputus. Kalau tidak ada ilmunya, maka orang banyak jadi nabi, ngaku-ngaku nabi. Di Bogor ada Nabi Musa Tenger, di Jakarta ada malaikat Lia ini, di Malang ada nabi namanya Gus Roy. Masih ingat ya? Gus Roy. Kalau sholat itu tidak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Oh, Maha Besar. Tempatnya gitu, Allah sediraja. Kan tak nyaman itu. Kan apa dari ilmunya? Maka penting sekali lagi. Memahami Al-Quran pun juga harus butuh ilmu. Maka tahapan yang pertama kita belajar membaca Al-Quran, tahapan yang kedua belajar memahami isi kandungan Al-Quran. Tentunya harus dibarengi dengan bimbingan para guru-guru kita. Maka peringatan Nuzulul Quran ini kita jadikan momentum untuk kembali kepada Al-Quran, belajar Al-Quran melalui guru kita, melalui tafsir, bagaimana kiai-kiai kita, ulama-ulama kita memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan bahasa kita, bukan bahasa Madura, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Harus dipahami sebagaimana dipahami oleh Al-Quran itu diturunkan, sebagaimana dipahami oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in mengajarkan kepada salaf soleh, kepada ulama-ulama sampai kepada kita. Barulah itu bersambung, mutasil pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kalau sudah demikian, insya Allah Al-Quran bisa menjadi pedoman kita. Apapun yang ada di dalam Al-Quran itu menjadi sumber kehidupan kita, pedoman bagi kehidupan kita. Jangan sampai orang yang tidak paham Al-Quran mengajarkan Al-Quran, sehingga pada akhirnya bisa sesat dan menyesatkan. Kurang berapa ya? Entah ya? Nah, sudah. Ini sudah 25 tadi. 8 menit. Di Al-Quran itu banyak ayat-ayat
sebagaimana yang pernah saya ceritakan, saya pernah sampaikan di dalam momen mimbar ini, mungkin ada seorang dokter di Mesir itu lulus dokter di Mesir, lalu kemudian karena pinter dia mendapatkan pekerjaan di rumah sakit di Amerika. Suatu ketika ada dua orang perempuan yang melahirkan bareng waktunya, cuma bayi yang pertama itu laki-laki, bayi yang kedua perempuan. Cuma oleh susternya itu tidak dikasih tanda pengenal, ini anaknya siapa, ini anaknya siapa. Sehingga bingung, ini gue sopo. Akhirnya dokter yang Amerika tanya kepada dokter yang Islam yang dari Mesir itu, ya saya, ya bukan. Katanya Al-Quran itu sumber segala sumber ilmu pengetahuan. Saya ingin membuktikan bagaimana Al-Quran menjawab pertanyaan ini, siapa ibu dari orang tua dari bayi ini? Karena tidak tahu semuanya. Dan belum ada tes DNA, ya, belum ada hal-hal sebesar. Akhirnya dokter itu tanya kepada gurunya di Al-Azhar di Mesir, ya saya punya muskil, saya punya persoalan. Apa itu? Di rumah sakit tempat saya bekerja, ada dua orang perempuan melahirkan bayi, waktunya sama, cuma yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kita tidak tahu siapa ibu yang sebenarnya, karena perawat tidak memberikan identitas. Akhirnya gurunya menjawab yang di Mesir, ya anakku, saya tidak tahu, itu bukan ibu saya bukan dokter. Tapi dalam Al-Quran ada ayat bunyinya, lidzakari mislu hadil unsayyain. Bagi perempuan, bagi laki-laki itu termisalnya dua kali perempuan. Nah ini jawabannya, saya melihat ayat itu, anakku silakan kamu saksikan sendiri. Akhirnya muridnya yang dokter ini paham, oh ya sekarang dites. Akhirnya bayi itu disuruh nyusu kepada ibu yang pertama. Ibu yang pertama disuruh nyusu, ternyata air susunya itu keras, lancar lebih banyak, deras. Perempuan yang kedua disuruh nyusui, airnya tidak begitu lancar, cuma sedikit-sedikit. Akhirnya siapa? Oh berarti yang laki-laki anaknya ibu perempuan yang pertama. Karena apa? Air susunya itu lebih lancar, lebih banyak dibandingkan perempuan yang kedua. Ketemu sudah jawabannya. Lihat dari mislu hadil saya itu dijawab, hanya bisa memecahkan persoalan menentukan siapa anak atau ibu dari anak ini. Berarti yang susunya, air susunya itu lancar, berarti itu ibunya yang laki-laki. Kalau perempuan yang susunya tidak begitu lancar, itu ibunya yang perempuan. Itulah Al-Quran jawab segala persoalan. Kalau kita memahami ilmunya. Sekali lagi, untuk memahami ilmunya kita harus belajar dan belajar. Jangan ada kata lelah untuk berhenti belajar. Terus kita belajar. Misalkan di Al-Quran ini, di masjid ini ada kajian-kajian tafsir atau kajian-kajian Al-Quran, ikutilah. Pada subuh, pada asar, bisa kita akan bertambah ilmu kita. Masalahnya, kajian ilmu itu karena pengajian protosonta. Tapi nek delok hal-hal nek delok video umat loh, tapi nek kalau ngaji setengah jamnya sing bojo, sing sikile alor itu kesel nanti. Tapi itulah cobaan bagi kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan semuanya hari ini diberikan kemudahan untuk dibutuh oleh Allah, dibuka oleh Allah untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan tambahan ilmu sehingga menjadi bekal kita beramal soleh, sehingga amal ibadah kita senantiasa berada dalam tuntunan syariat ajaran agama Islam. Kurang lebihnya maaf. Mudah-mudahan bermanfaat karena kurang 5 menit sambil menunggu berbuka puasa. Terima kasih. Mudah-mudahan barokah manfaat. Alhamdulillah ya ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.